Berisik sekali. Mana bro? Udah. Siap, Wak. Ya, baik. Apa kabar Bang Satrol? Alhamdulillah. Kedengaran suaranya? Bang Satrol. Alhamdulillah. Kedengaran suaranya? Aman. Siap. Oke, kita mulai ya. Siap. Udah ya? Siap. Ini dipilih dulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Instagram Live Kawasan Kota Depok. Bersama saya Dede Slamet Permana, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok. Dalam serial Instagram Live pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai pengawasan partisipatif dalam kacamata organisasi masyarakat sipil di Depok ya. Bagaimana yang kita ketahui bahwa organisasi partisipatif itu merupakan sebuah kekuatan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk inisiasi berbagai macam aktivitas, menyambungkan berbagai macam stakeholder kepemiluan, seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu ataupun pilkada. Ya, baik. Siang hari ini saya tidak sendiri, sudah bergabung ya bersama kami. Ya. Yang pertama ada Bang Eko Wardaya. Ya. Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Siap, Pak Kordip. Sehat selalu. Pak Kordip sehat, Pak Kordip? Bisa terdengar suaranya? Pak Kordip sehat? Oke. Ya. Mas Eko ini, ya Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Delay. Oh, delay ya. Ya, baik. Mas Eko ini adalah deputi dari TIP Indonesia. Aktivis dari Pemuda Muhammadiyah Kota Depok juga. Dan teman kita yang satu lagi, ya. Bang Syahril Hidayat. Ya. Sehat Bang Syahril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Kordip, bagaimana kabar Pak Kordip? Tes. Ya, Alhamdulillah sehat semuanya ya. Mas Eko, kemudian Bang Syahril. Oke. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol ya. Dengan Mas Eko dan Bang Syahril. Kita mulai dari Bang Syahril dulu ya. Siap.
Cek, kedengaran suaranya? Aman? Oke, Bang Syahril kan abang nih sekarang sekretaris PC Ansor Kota Depok ya. Aman suaranya, cuma agak delay aja. Memang kalau Instagram gitu. Oh. Ya, Mas Syahril sebagai elemen masyarakat sipil ya dari kelompok organisasi pemuda yang berbasis agama ya. Dalam hal ini PC Ansor, bagaimana sih sebetulnya Mas Syahril ini maupun secara organisasi memandang aktivitas Bawaslu dalam kacamata masyarakat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dede Slamet Permana selaku anggota Bawaslu Kota Depok yang semakin hari semakin keren ini. Luar biasa. Selalu cemerlang. Dan yang saya hormati juga dan saya banggakan sahabat saya, sahabat Eko Wardaya ini luar biasa ini. Aktivis muda, kebetulan juga sahabat lama ngopi, sahabat ngopi lama ini. Dari sama-sama ikut di organisasi kemahasiswaan. Baik, langsung saja Bawaslu, bagaimana kami memandang Bawaslu dari sudut pandang Gerakan Pemuda Ansor, dari pribadi saya dulu ya, Baik, Bawaslu ini luar biasa dalam setiap kontestasi pemilihan. Ini memang kan pada sejarahnya ini kan, Bawaslu ini hadir ketika banyak terjadinya pelanggaran kepemiluan. Artinya Bawaslu ini hadir karena maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan. Tentu pada awalnya itu kalau nggak salah di pemilu 1971 kalau nggak salah. Dari sejarah adanya Bawaslu, kemudian sampai adanya Bawaslu di tingkat kabupaten kota, ini menjadi sangat penting kehadirannya. Karena apa? Karena itu tadi, maraknya pelanggaran di kontestasi kepemiluan ini yang banyak merugikan berbagai macam pihak. Kita bayangkan misalnya pilkada tanpa adanya, salah satu contoh, kita bayangkan misalnya pilkada tanpa adanya Bawaslu, gitu kan? Apa yang terjadi? Bawaslu secara kelembagaan tentunya. Akan marak terjadi manipulasi suara tentunya kan. Itu menjadi urgensi dalam setiap pemilu. Kemudian yang kedua, hilangnya hak pilih warga negara. Ini poin-poin yang menurut saya menjadi catatan pemilihan, kontestasi pemilihan tanpa adanya Bawaslu. Yang pertama tadi akan terjadi manipulasi suara tentunya. Yang kedua, mungkin ada hilangnya hak pilih.
Yang ketiga tentunya maraknya politik uang. Ini bagian daripada catatan pemilihan atau pemilu tanpa adanya Bawaslu. Nah, kemudian pada posisi Bawaslu secara kelembagaan, sebagaimana kita ketahui, secara personil mungkin ya, secara personil dari tingkat pusat itu kan 5 orang, walaupun dilengkapi dengan staf-staf dan lembaga di bawahnya. Kemudian di tingkat provinsi 7 orang kalau nggak salah. Kemudian di tingkat kota 5 orang, di tingkat kecamatan 3 orang, di tingkat kelurahan 1 orang. Nah ini kan sangat terbatas dari segi personil, gitu kan. Bagaimana kemudian, ini menjadi pertanyaan juga, bagaimana kemudian Bawaslu bisa mengawal atau mengawasi jalannya proses pemilu seperti yang diharapkan berbagai macam pihak tentunya, pemilu yang adil, bersih, jujur, dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi pertanyaan sebetulnya, bagaimana Bawaslu secara prosedural kelembagaan mengawasi jalannya kepemiluan, terutama di Kota Depok tentunya. Ini juga penting diketahui oleh sahabat-sahabat Bawaslu dan masyarakat Kota Depok tentunya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Kemudian mungkin itu pandangan terkait Bawaslu. Dan juga tadi ada pertanyaan juga gitu, bagaimana kemudian Bawaslu secara prosedural mengawasi dan mengawal kepemiluan untuk mencapai pemilu yang berkualitas. Sementara itu saya rasa bagaimana pandangan terkait Bawaslu. Ya, baik. Terima kasih Bang Syahril. Ini luar biasa sekali. Pernyataannya seperti jawaban PPT. Itu jawaban PPT Bawaslu. Kayaknya temu daftar jadi Bawaslu RI. Biasa sekali. Oke, saya mau ke Mas Eko dulu ya. Mas Eko dulu. Tadi kalau Bang Syahril dari sisi struktural ya, mulai dari yang di tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Lalu kemudian diakhiri dengan pertanyaan bagaimana secara prosedural Bawaslu itu melakukan pengawasan maupun pengawasan pribadi. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Eko yang memang aktif juga di lembaga pemantau pemilu, sebetulnya bagaimana sih interaksi dengan Bawaslu dan masyarakat ini, khususnya dengan organisasi, dengan kelompok-kelompok masyarakat, dari sisi pemantau pemilu yang kelihatan dari luar. Kalau Bawaslu mengatakan hubungannya sudah sangat baik, kan ini menjadi subjektif ya, meskipun kami mengatakan itu disertai dengan data. Kalau dari pemantau pemilu sendiri, bagaimana sebetulnya memandang interaksi Bawaslu dengan masyarakat stakeholder dalam pengawasan pemilu dan pilkada yang selama ini sudah dilakukan. Silakan Mas Eko. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya. Delay dikit nggak apa-apa. Jadi pasca reformasi, tentunya kita masih ingat pada tahun 98, 99 ya, keterlibatan organisasi masyarakat sipil pemiluan itu luar biasa. Partisipasi masyarakat pada tahun itu ketika Orde Baru sudah tumbang untuk mengawasi betul-betul pemilu 2019 itu luar biasa.
banyaklah lembaga-lembaga pemantau yang saat ini baru lahir pun adalah jebolan daripada senior-senior kita di lembaga pemantau pada masa itu gitu. Ditambah pelembagaan Bawaslu yang awalnya hanya subordinat daripada pelaksana pemilu yaitu KPU dengan dibentuknya sebagai badan tetap dari pusat bahkan dalam Undang-Undang Pemilu 2017 sampai daerah gitu. Ini membuat visi Bawaslu itu semakin tajam dan terukur. Kalau lihat marsnya Bawaslu kan bersama rakyat awas pemilu. Jadi kalau lihat kinerja Bawaslu itu jangan cuma dilihat Bawaslu itu mengawasi, tapi bagaimana saya melihat ada upaya untuk mencapai yang dinamakan keadilan pemilu. Namun dalam hal ini Bawaslu tidak bisa sendiri. Itulah mengapa ada keterlibatan daripada kita para pemantau dan juga elemen-elemen masyarakat. Dan juga sebagaimana tema yang telah disampaikan oleh Pak Kordi bahwa dalam upaya ini ada yang namanya pengawasan pemilu partisipatif. Tentu dari periode ke periode perkembangan interaksi Bawaslu dengan kelompok sipil masyarakat mengawas pemilu untuk mencapai pemilu yang demokratis dan kualitas itu luar biasa. Kita bisa melihat indeks partisipasi pemilih misalnya dari tahun 2019 itu meningkat dari tahun sebelumnya gitu ya. Pada pilkada ke pilkada itu meningkat. Tapi jangan sampai kita juga hanya terpatok melihat tingkat partisipasi pemilih pada saat pencoblosan. Karena kalau kita melihat hanya itu, berarti pas Orba itu lebih baik. Karena pada zaman Orba itu kan yang mencoblos bisa sampai 96%. Nah, pada konsep mencapai upaya keadilan pemilu yang dituju oleh Bawaslu beserta rekan-rekan organisasi sipil masyarakat. Bagaimana kemudian kita melihat indikator peran serta partisipasi elemen masyarakat ini sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemilu dari semua tahapan, jangan cuma kita pandang di TPS saja itu. Nah, misalnya dalam lingkup yang indikator teknisnya seperti berapa banyak laporan masyarakat yang sampai kepada Bawaslu. Karena kita pemantau misalnya, itu juga nggak bisa kan sampai menindaklanjuti hasil laporan tersebut. Nah, itulah tugasnya Bawaslu. Tapi berapa banyak itu kan bisa kita ukur. Berapa banyak masyarakat ingin mengadukan laporan dugaan pelanggaran. Lalu kalau kita spesifikkan lagi, kelompok masyarakat mana saja yang sudah berpartisipasi aktif dalam laporan dugaan pelanggaran, berkonsultasi dengan Bawaslu, bekerja sama dengan Bawaslu dalam agenda-agenda pengawasan tahapan-tahapan pemilu atau pilkada. Bagaimana sekup Kota Depok? Sedikit saja saya coba komentari. Kalau Bawaslu punya produk SKPP, lalu keluarannya, follow up-nya, tentu mereka kader-kader pengawasan ini yang aktif di masyarakat juga turut menularkan kecerdasan tentang pentingnya kita mengawasi pemilu. Apakah itu juga garis lurus ya, linear dengan capaian-capaian dalam upaya kita mencapai pemilu yang berkualitas dan demokratis. Nah, ini yang masih perlu kita sama-sama duduk bareng gitu ya. Karena menurut saya di Kota Depok sendiri khususnya ya, ini belum tercapai. Masih hanya kelompok-kelompok tertentu. Dari sekian banyak lembaga pemantau yang ada di pusat, berapa yang aktif di Kota Depok? Dari semua ormas keagamaan yang ada, berapa yang sudah pernah berinteraksi dengan Bawaslu? Itu dulu deh, Pak Kordi, pemantiknya dari saya gitu ya. Kita coba ngobrol lebih lanjut lagi nanti. Oke, ya. Terima kasih Mas Eko ya. Dan Bang Syahril. Jadi ada poin yang menarik ya kalau tadi disampaikan oleh Bang Syahril kan soal bagaimana Bawaslu pengawasan secara prosedural ya. Kemudian kalau dari Pak Eko tadi soal jangkauan ya, kalau saya bisa bilang ini saya sekalian catat jangkauan atau
lebih memaksimalkan ya, kalau misalkan kita lihat ya, dari postur atau dari populasi organisasi masyarakat yang sangat banyak sekali. Tetapi memang kami juga tidak bisa konfirmasi atau negasi juga ketika Bawaslu ini belum semua dari masyarakat, organisasi masyarakat itu yang ada. Nah, saya ingin kembali lagi ke Bang Syahrir tadi. Kalau dari sisi prosedural kan Bawaslu itu memang pengawasan dengan petugas ya. Artinya ada kami, Bawaslu, saya dan orang sahabat saya, Bawaslu yang lain, beserta dengan jajaran kami di Bawaslu Kota dan sampai ke pengawas TPS, kecamatan, bahan, TPS itu yang secara prosedural, secara struktural, organiknya Bawaslu. Namun menyambung yang tadi Mas Eko sampaikan, ini cukup menarik ketika begini, Bang Syahrir ini kan ada di organisasi yang bisa dikatakan paling besar ya secara organisasi dan penyebaran di Kota Depok. Ada di 11 kecamatan, ada di kelurahan, ada di hampir setiap masjid di Kota Depok ini. Karena Kota Depok ini bisa disebut kota selawat, kan? Salah satunya dari aktivitas yang dilakukan oleh Pak Syahrir dan kawan-kawan yang pernah melakukan sholawat hampir setiap malam. Artinya, kalau misalkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan ini, disandingkan juga tadi dan apa yang disampaikan Mas Eko soal hampir setiap aksi dan pertanyaannya Pak Syahrir, sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh organisasi semacam Ansor atau sejenisnya terhadap Bawaslu yang lebih partisipatif begitu? Silakan. Baik, terkait dengan bagaimana kemudian peran Ansor ini, adakah program yang sejalan dengan apa yang dilakukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu? Tentu kami sendiri, Gerakan Pemuda Ansor itu ada program pendidikan politik bagi kader. Gitu. Jadi di setiap kecamatan kita itu membangun pola pikir bagaimana kemudian sahabat-sahabat yang ada di tiap kecamatan maupun kelurahan ikut berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan kepemiluan. Mungkin ada juga sahabat-sahabat di Gerakan Pemuda Ansor Kota Depok itu yang aktif yang memang aktif di partai politik, tapi juga yang tidak aktif di partai politik itu kita ada pendidikan politik atau pendidikan demokrasi gitu. Memang belum secara menyeluruh di setiap kecamatan, tapi itu kita sudah mulai dari 2016 gitu. Nah, itu memang khusus bagi kader internal Gerakan Pemuda Ansor Kota Depok melakukan upaya untuk memberikan wawasan kepemiluan atau wawasan pandangan politik kepada kader. Tujuannya adalah untuk ikut sama-sama membangun, berkontribusi untuk kelancaran dan kesuksesan di setiap penyelenggaraan pemilu. Tentunya di Kota Depok dan lebih khusus lagi di masing-masing kelurahan dan masing-masing kecamatan. Tentu ke depan juga kami memang ada rencana atau keinginan untuk lebih mengintensifkan komunikasi ke
berbagai stakeholder yang memang berkepentingan di penyelenggaraan pemilu. Gitu. Nah, mungkin ini menjadi awal mengintensifkan komunikasi kepada stakeholder kepemiluan, terutama di Kota Depok. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bawaslu. Saya telah diundang. Mungkin ke depan gantian saya ngundang Bawaslu untuk mengisi pelatihan-pelatihan kepemiluan di Gerakan Pemuda Ansor. Mungkin itu upaya dari GP Ansor Kota Depok melakukan pendidikan semacam pendidikan politik dan kepemiluan kepada kadernya, bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi angka pemilih, tapi juga ikut melakukan peran-peran berpartisipasi dalam setiap tahapan kepemiluan di Kota Depok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat Abang. Nah, saya biar lebih akrab ini saya Abang aja, Bang Dede gitu, biar lebih mengakrabkan. Ya, baik. Makasih Bang Sahril. Ini ulasan yang menarik. Karena ada sebetulnya organisasi yang salah satunya ya saya kira GP Ansor ini cukup aktif sebetulnya memberikan edukasi, pelatihan, memberikan pendidikan kepada anggotanya dalam konteks edukasi dan pendidikan. Nah, saya kembali lagi ke Mas Eko ya sebagai pemantau. Karena pemantau ini kan bisa dikatakan berada di antara penyelenggara, kami sebagai penyelenggara bersama KPU dan KPP dengan masyarakat ya. Anggaplah Mas Eko ini adalah perantara, penyambung antara Bang Sahril dengan saya gitu misalkan. Jika dikatakan Bang Sahril adalah masyarakat, kelompok masyarakat, dan kami, saya ini adalah Bawaslu. Nah, Mas Eko ini kan ada di tengah-tengah, perantara, penyambung. Nah, bagaimana sebetulnya pemantau ini memandang apa saja sebetulnya yang harus lebih didorong oleh Bawaslu. Kemudian apa saja seperti yang menurut Mas Eko dan pemantau itu harus diinisiasi dari kelompok masyarakat. Karena kalau dari sisi kegiatan kan tadi Bang Sahril mengatakan ada kegiatan edukasi di tingkat grassroots oleh organisasi masyarakat sipil. Kemudian Bawaslu juga tadi Mas Eko kan sampaikan sedikit pas ada yang namanya SKPP, ada yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Nah, sebetulnya bagaimana Mas Eko menurut pemantau untuk semakin mengkoneksikan antara penyelenggara dan kelompok masyarakat? Silakan. Ya. Selama ini memang koneksi yang paling intensif hanya sampai pada penyelenggara dan juga lembaga pantau. Ketika ada organisasi masyarakat sipil lainnya, organisasi masyarakat, OKP, yang secara itu serta juga gitu dalam hal pendidikan politik, khususnya kepemiluan, gitu. Seringkali hanya pada proses-proses menjelang tahapan pemilihan, gitu ya. Dan pasca itu seperti waktu-waktu ini itu kosong. Nah, kami sendiri di DIP telah melakukan program yang bernama kursus kepemiluan di demokrasi, dan itu secara reguler diadakan di berbagai kota yang pesertanya tentu umum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam upaya optimalisasi, kalau yang tadi Pak Kordi bilang jangkauan ya, supaya bagaimana upaya pengawasan partisipatif ini lebih masif gitu ya. DIP sendiri melalui DIP Depok khususnya ya, kita coba di Depok dulu, sekarang sedang mengadvokasi bagaimana pendidikan kepemiluan ini masuk ke dalam peran kebijakan. Maksud yang sekarang dibahas itu ada Raperda Kepemudaan. Pada faktanya Raperda Kepemudaan ini tidak hanya sedang dibahas di Kota Depok,
itu ada di Kabupaten Bekasi. Kalau Kabupaten Bekasi itu baru sampai pada tahap naskah akademis. Dan di beberapa kota kabupaten di luar Pulau Jawa itu sedang membahas. Walaupun sudah banyak yang ketok palu. Dari hasil kajian kami terkait dengan generasi muda yang saat ini, itu banyak hal yang kita bisa masukkan. Karena jangan sampai ranah-ranah kebijakan seperti itu diisi hanya copy paste terhadap undang-undang yang ada di atas. Kita butuh perda yang lebih spesial gitu, yang lebih khusus. Nah, maka kami memandang itu sangat bagus untuk kita masukkan poinnya tersebut gitu. Makanya kita juga sempat sounding ke Bawaslu dan ke KPU, ayo kita dorong sama-sama. Nah, yang ketiga, dalam upaya lebih optimalisasi keterlibatan organisasi masyarakat lainnya gitu ya, atau masyarakat pada umumnya, perlu juga kita bisa terapkan, kalau ide saya ya, menggunakan strategi kolaborasi pentahelix. Yang ini juga tentunya harus terus berlangsung forum-forum kultural yang memiliki semangat yang sama. Seperti kita tahu, pentahelix kan ada 5 unsur ya, pemerintah, terus media massa gitu ya, society atau komunitas, dunia usaha. Ini kan penting sekali, dunia usaha yang selama ini memang apa ya, banyak orang bertanya keterlibatannya harus seperti apa. Yang kelima adalah peneliti. Coba bagaimana Bawaslu dan KPU penyelenggara yang ada di Depok ini menginisiasi kolaborasi pentahelix ini terhadap upaya optimalisasi pengawasan partisipatif, sehingga tidak ada lagi alasan teknis seperti anggaran misalnya ya, dalam tanda kutip gitu ya, walaupun itu bukan menjadi halangan bagi kita. Tapi kolaborasi ini ya memang saatnya sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum pemilihan dan pemilu tahapannya dimulai kalau bisa, atau sekarang lah gitu, kita mulai gitu, diinisiasi oleh Bawaslu dan juga KPU misalnya, atau Bawaslu Depok itu. Nanti bisa melibatkan lembaga pemantau dan organisasi masyarakat yang emang akan concern di sana. Sebagaimana kita tahu, lembaga pemantau yang terdaftar di 2019 untuk Bawaslu itu kan juga banyak organisasi pemudaan, contohnya yang tergabung di Aliansi Cipayung misalnya. Itu kan mereka juga banyak yang terdaftar sebagai lembaga pemantau. Nah, menurut saya dengan kolaborasi pentahelix tadi, yang ini kan sering sekali dipakai dalam penanggulangan bencana dan program-program pembangunan lainnya, kenapa tidak kita coba di sini? Dalam konteks dalam memaksimalkan pengawasan partisipatif, kita kolaborasi, unsur yang A punya apa, unsur yang B punya apa, tujuannya sama, kita rutinkan gitu. Kita mulai dari mana, ya kita bicarakan gitu bersama-sama. Contoh satu unsur tadi ada media massa ya. Selama ini saya kira media massa di Kota Depok itu masih kurang optimal keterlibatannya dalam bersama-sama kita dalam pengawasan partisipatif. Dulu pernah ada wacana bagaimana kalau ketika ada dugaan pelanggaran kita bisa bekerjasama dengan wartawan dalam hal investigasi. Tapi saya lihat itu kan belum sampai pada tahap itu. Lalu yang kedua tadi dunia usaha. Bagaimana kemudian dunia usaha ini juga sama-sama berperan dalam wacana tersebut. Saya kira wacana ini belum banyak tersampaikan di kalangan sektor-sektor tersebut. Itu Pak Kordim. Iya, ini semakin menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Syahril yang dikulas oleh Mas Eko, karena memang kan begini ya, saya masuk di apa yang disampaikan Mas Eko kan, ini berkaitan juga yang disampaikan Mas Syahril. So tadi kan kalau ada sebetulnya, ya sebetulnya peraturan daerah yang sangat akomodatif terhadap kebutuhan anak muda dalam melakukan edukasi terhadap politik, demokrasi, kepemiluan, saya kira teman-teman seperti Bang Syahril itu mestinya juga mendukung. Kalau menurut saya mendukung munculnya perda tersebut. Kalau kami jelas Bawaslu sepanjang perda tersebut memang akomodatif terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kota Depok dalam hal demokrasi dan kepemiluan,
apalagi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Bawaslu. Kami sangat positif dan akan siap selalu berkolaborasi dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Eko sebagai pentaholics, itu tadi ya, 5 unsur atau 5 elemen stakeholder kehidupan itu. Nah, saya kira kalau menurut saya gitu ya, kan kalau yang menurut Perda itu kan elemen masyarakat juga bisa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah. Saya kira sangat positif. Nah, kembali lagi ke Bang Syahril. Dari sisi GP Ansor, GP Ansor ini kan secara massa banyak gitu ya, secara massa. Apakah memang sebetulnya ada informasi yang miss gitu ya, Bang Syahril, antara konten-kontennya Bawaslu dengan apa yang diterima oleh masyarakat di tingkat grassroots, sehingga kalau tadi kita kupas kembali ke awal pertanyaannya Mas Eko itu kan sejauh mana atau sebanyak apa masyarakat yang tadi sudah tahu, sudah benar berani dan informasi atau mengkonversi knowledge-nya, itu pengetahuannya atau informasinya itu menjadi bahan laporan ya, informasi awal kepada Bawaslu. Nah, saya mau tanya dulu ke Bang Syahril, bagaimana Bang Syahril melihat atau adakah yang diperbaiki oleh Bawaslu dalam konteks misalkan nih, konten di sosial media, adakah yang perlu disederhanakan bahasanya gitu? Atau Bawaslu ini perlu lebih banyak turun ke bawah misalkan? Pak Syahril, bagaimana membacanya? Kan masyarakat di Kota Depok kalau kita bicara jumlah saja 1,2 juta lebih ya, misalkan data yang disampaikan oleh KPU Kota Depok pada pemutahiran di berita terakhir. Ini bagaimana Bang Syahril membaca? Ini juga pertanyaan sekaligus Mas Eko ya. Kami Bawaslu itu mau minta suara dari masyarakat. Bagaimana sebetulnya? Bagaimana seharusnya? Silakan Bang Syahril. Di situ langsung Mas Eko ya. Baik. Bagaimana kemudian komunikasi Bawaslu dengan masyarakat yang peduli terhadap pemilu. Di sini kita melihat di masyarakat sendiri itu terkait pengawasan sesuai dengan judul pada diskusi pada hari ini, bagaimana kemudian persepsi masyarakat terkait pengawasan partisipatif. Ini juga yang menjadi tantangan menurut saya bagi Bawaslu itu sendiri. Mohon izin, nih karena kebetulan kediaman dekat dengan masjid. Nunggu azan dulu. Jadi, kita dengarkan. Saya sambil baca ini ya, kolom komentar.
Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kemudian komunikasi terkait Bawaslu dengan masyarakat? Tentu kami punya catatan bagaimana karakter masyarakat khususnya di Kota Depok. Yang pertama karakter masyarakat terkait kepemiluan tentunya. Ini yang pertama, banyak juga masyarakat yang tidak paham atau tidak tahu tentang kepemiluan. Yang kedua, ada masyarakat yang tidak peduli, apatis. Nah, ini kan acuh terhadap kepemiluan. Yang ketiga, ada masyarakat biasa yang tidak memiliki wadah atau lembaga untuk berkomunikasi dengan Bawaslu. Yang selanjutnya berpihak. Banyak juga masyarakat yang berpihak. Contoh misalkan saja dia sebagai tim sukses gitu. Artinya hanya menguntungkan bagi salah satu yang dia dukung saja gitu kan. Tidak mengacu pada kualitas kepemiluan secara utuh gitu. Dan yang selanjutnya ini yang menjadi tantangan juga, bahwa kemudian dalam hal kepemiluan, masyarakat secara ada beberapa masyarakat yang memang dalam aktivitasnya itu mengharapkan biaya gitu kan untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan ini juga yang perlu diketahui mungkin oleh kita semua, bahwa masyarakat itu tidak bisa tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang. Maka kemudian Bawaslu bisa memetakan dari hal yang tadi saya sampaikan gitu kan, bahwa karena amanat yang diberikan undang-undang ini kepada Bawaslu kan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Nah, apa yang sudah dilakukan Bawaslu terkait meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan? Tentu tadi disampaikan oleh sahabat Eko Wardaya, itu adanya SKPP misalnya, dan kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada Ormas dan OKP dan lain sebagainya. Apakah meningkatkan itu hanya cukup dengan sosialisasi dan membuat sekolah yang namanya SKPP itu? Tentu harus ada follow up lebih lanjut setelah dibentuk atau disosialisasikannya kepada forum-forum komunitas warga. Itu harus ada follow up lebih lanjut dari Bawaslu, karena Bawaslu punya beban pengawasan dan punya beban untuk mendorong partisipasi masyarakat gitu, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang gitu. Tentu meningkatkan partisipasi masyarakat ini kan menjadi beban Bawaslu. Nah, mungkin salah satunya adalah follow up kelompok masyarakat yang sudah diinventarisir Bawaslu, baik itu kelompok yang memang concern terhadap kepemiluan ataupun kelompok organisasi masyarakat yang aktif di grassroots gitu, agar terus dibersamai gitu untuk selanjutnya mengawasi atau
eh, memantau pelaksanaan pemilu, baik itu di saat pelaksanaan pemilu itu sendiri maupun di persiapan atau masa-masa kosong di sela-sela pemilu. Itu yang apa namanya yang perlu mungkin dilakukan oleh Bawaslu adalah mengaktifasi kembali komunikasi dengan lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang sudah diinventarisir Bawaslu sebelumnya untuk terus bisa bersinergi dengan Bawaslu. Ya tentu dengan berbagai macam cara, bisa dengan apa namanya media sosial, dengan menyederhanakan konten-konten, atau bisa langsung tatap muka tentunya, karena apa namanya harus ini masyarakat ini harus memang harus utuh informasi yang disampaikan Bawaslu agar tidak ada miskomunikasi gitu. Mungkin itu titik beratnya, follow up atau apa namanya komunikasi yang berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok organisasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok yang memang concern terhadap apa namanya penyelenggaraan pemilu seperti DIP misalnya dan pemantau pemilu yang lain. Mungkin itu dulu Pak Kordif. Ya, terima kasih Pak Sahril. Masuk ke Mas Eko ya, silakan Mas Eko. Ya, kalau tadi ditanyakan bagaimana lalu terkait informasi ya, apa yang harus dilakukan Bawaslu. Jadi tadi saya lihat kolom komentar ada yang menarik bahwa katanya Bawaslu juga harus diawasi. Ya, saya sangat sepakat karena memang ketika edukasi kita terhadap masyarakat, terhadap kelompok masyarakat sipil mengenai pengawasan partisipatif ini, tentu mereka akan sadar juga bahwa penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor yang juga memang harus diawasi. Nah, terkait edukasi, Bawaslu telah melakukan banyak hal seperti sosialisasi dan SKPP, terus juga ada pramuka, Satgajaska. Nah, bagaimana kemudian ini harus dirawat? Dirawat walaupun tidak ada tahapan gitu, walaupun tahapan kampanye misalnya masih jauh. Saya kira itu bisa dioptimalkan kembali, apalagi sudah ada beberapa angkatan. Bagaimana dengan informasi? Memang salah satu kelemahan terkait pengawasan partisipatif ini, kenapa masyarakat itu enggan gitu, atau bahkan tidak mengerti, ini kurangnya akses informasi. Maka dari itu kalau saya lebih menyarankan bagaimana Bawaslu kemudian menggunakan strategi top down. Artinya kita cari stakeholder yang mampu meningkatkan leverage mengenai optimalisasi informasi tersebut sampai ke masyarakat, misalnya kepada pemerintah. Jadi kalau tadi sudah dilakukan edukasi terhadap kader partisipatif melalui SKPP, kita lakukan edukasi juga. Maksudnya Bawaslu juga gitu, lakukan edukasi terhadap kepala daerah, anggota dewan gitu, partai politik. Misalnya partai politik ini jangan bikin pelatihan mau kampanye doang gitu, baru manggil Bawaslu aturannya seperti apa dari sekarang gitu. Karena ini juga bukan masalah kepentingan mereka untuk menang, tapi mereka juga harus paham gitu. Misalnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana strategi top down ini bisa di-endorse oleh stakeholder yang ada. SKPD terkait, misalnya Dinas Kominfo, gitu, melalui akses informasinya. Dan SKPD yang lain juga sangat berperan. Gitu. Ini memang harus bersama-sama. Kalau saya diajak DIP, gitu, lembaga pemantau atau ormas yang lain, ayo bersama-sama. Karena menurut saya juga Bawaslu nggak bisa sendiri gitu dengan menjangkau seluruh masyarakat. Walaupun ini masih dunia cyber gitu, orang melek Instagram, tapi apakah semua orang juga punya akses terhadap dunia digital itu? Itu kan enggak gitu. Jadi di bawah sudah diedukasi, tinggal dijangkau lebih banyak lagi, tapi di atas inilah tugasnya kawan-kawan penyelenggara yang memang memiliki akses ke situ untuk mengedukasi sehingga daya ungkitnya menjadi lebih besar. Itu Pak Kordif.
Iya, baik. Saya kira ini sangat menarik ya pembahasan kita pada siang sampai sore hari ini, Bang Syahrir dan Mas Eko. Tapi memang meskipun belum sampai kepada konklusi yang terlalu tajam, kita dibatasi waktu ini ya. Kali dibatasi waktu. Tapi artinya saya jadi punya mana, punya alasan kuat ini bahwa serial berikutnya harus kita bahas nanti sampai selesai ya, artinya bagaimana mengkoneksikan kembali tadi sosialitas dan transformasi, kemudian kebutuhan masyarakat dan tadi ya stakeholder yang lainnya. Oke, mungkin kita harus akhiri dulu ya sesi pada hari ini. Nanti akan kita sambung lagi di kesempatan lain. Terima kasih Bang Syahril, Mas Eko, sehat selalu, salam keluarga, salam untuk sahabat-sahabat OKP dan pemantau pemilu lainnya, dan sampai jumpa di Instagram Live atau kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Kami memang butuh juga informasi feedback dari masyarakat. Terima kasih banyak Mas Eko, Bang Syahril atas segala sharing informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami Bawaslu untuk merancang ke depan bagaimana kami lebih memaksimalkan peran untuk pengawasan partisipatif. Terima kasih Bang Syahril, Mas Eko, sekali lagi. Sama-sama, Pak Wardif. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.